Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya, selalu semangat. Oke adik-adik, salam dan bahagia. Kali ini pelajaran kita adalah bahasa Indonesia pada elemen menulis, yaitu kalimat transitif dan intransitif. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana kalian dapat memahami pemakaian kalimat transitif dan intransitif dengan baik. Dan yang kedua adalah kalian dapat menggunakan tanda baca serta kalimat transitif dan intransitif dengan tepat. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ya, apa sih itu kalimat transitif dan kalimat intransitif? Oke, kalimat transitif adalah kalimat yang terdiri atas 3 unsur wajib, yaitu subjek, predikat, dan objek. Pada kalimat jenis ini, kata kerja atau verb yang digunakan adalah verb transitif yang menuntut adanya objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Nah, bagaimana dengan kalimat intransitif? Coba kita lihat, yaitu kalimat yang hanya memiliki 2 unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Baik kalimat transitif maupun intransitif dapat memiliki unsur tak wajib seperti keterangan waktu dan atau keterangan tempat. Mari kita lihat contoh kalimat transitif. Coba kita perhatikan kalimat pertama, yaitu para petani menanam padi. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya yaitu SPO. Sama juga ketika di kalimat kedua, kucing itu melompati pagar. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek. Sedangkan di kalimat ketiga, kami menjenguk Andi kemarin malam. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada tambahannya itu keterangan waktu. Dan yang keempat yaitu ayah membawa oleh-oleh dari Surabaya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan tempat. Penjelasan selanjutnya adalah adik-adik bisa memperhatikan bahwa kalimat pertama tadi, para petani menanam padi. Kalimat pertama atau kata pertama yaitu para petani. Para petani ini masuk dalam kategori subjek. Kemudian menanam itu masuk kata predikat atau kata kerja. Sedangkan padi itu adalah kategori objek. Nah, adik-adik, kira-kira subjek itu apa? Predikat itu apa? Dan objek itu apa? Kita lihat bahwa subjek adalah kata benda atau nomina. Kelompok kata benda, frase nominal atau klausa. Sedangkan predikat yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat bilangan kata. Kemudian pada objek, kata benda atau nomina, kelompok kata benda, frase nomina atau klausa. Artinya bahwa antara subjek dengan objek itu sama tetapi tempatnya yang berbeda. Ketika subjek dia berada di awal, sedangkan objek itu berada di akhir kalimat pada kalimat aktif. Kalimat kedua adalah kucing itu melompati pagar. Kucing itu adalah subjek, kata benda kucing. Kemudian melompati, kata kerja, masuk kelompok predikat. Sedangkan pagar itu kata benda, masuk kelompok objek. Oke. Selanjutnya kita akan melihat contoh yang ketiga,
Kami menjenguk Andi kemarin malam. Nah, di sini ada 4 bagian, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan keterangan tempat. Kami itu adalah subjek, kata benda orang. Sedangkan menjenguk itu kata kerja, predikat. Andi itu adalah objek, nomina atau benda. Sedangkan kemarin malam itu adalah keterangan tempat, keterangan waktu. Ya. Selanjutnya adalah pemahaman kelanjutan. Diperhatikan adik-adik sekalian. Kalimat transitif dan intransitif, objeknya itu perlu, artinya wajib, ketika kalimat itu masuk dalam kelompok transitif. Sedangkan intransitif, objek itu tidak diperlukan. Kita kasih contoh. Untuk kalimat transitif, Lani memetik jambu. Lani ini adalah subjeknya, memetik ini adalah predikatnya. Predikat itu adalah kata kerja. Kemudian jambu itu adalah objek, noun atau nomina. Kemudian Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata Yopi adalah subjek, menyanyikan itu kata kerja, menyanyi. Kemudian lagu Indonesia Raya itu adalah objeknya. Kemudian contoh kalimat intransitif, ya, yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek, hanya subjek predikat saja. Lani menangis. Nah, Lani ini subjek, menangis kata kerja. Nah, objeknya tidak ada. Kemudian Yopi bernyanyi. Yopi adalah subjek, bernyanyi ini adalah predikat karena kata kerja, bernyanyi. Jadi contoh-contoh kata kerja itu seperti menulis, membaca, memasak, mencangkul, menanam, apalagi ya yang masuk dalam kelompok kata kerja. Adik-adik sekalian, coba kita lihat di sini ada bacaan teks, ya, judulnya tak muat lagi. Coba ibu baca dulu sebentar. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Nah, Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polka dot favoritnya. Tahu polka dot? Ya, itu bahasa Inggris ya adik-adik. Polka dot itu bola-bola. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Nah, ini adalah sepenggal teks yang ada di cerita tak muat lagi. Coba kita lihat yang mana kalimat transitif dan mana kalimat intransitifnya. Oke, lihat kunci jawabannya. Kalimat transitif yang disorot kuning, jadi yang berkuning ini adalah kalimat transitif. Sedangkan kalimat intransitif itu yang disorot hijau, yang warna hijau ini. Nah, perhatikan objek ditebalkan. Perhatikan dulu kalimat pertama. Cuaca panas itu adalah subjek. Cuaca panas, subjek. Membuatnya, dari membuatnya, membuat itu adalah kata kerja atau predikat, sedangkan nya itu adalah objeknya, membuatnya. Nya ini merujuk kemana? Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Nah, buru-buru masuk rumah ini adalah keterangan cara. Membuatnya ini itu maksudnya Lala. Nya ini adalah Lala. Ya. Kemudian kalimat kedua, Kiki menyodorkan segelas air. Kiki adalah subjeknya, menyodorkan adalah predikatnya, kata kerja, sedangkan segelas air itu adalah objeknya. Ini adalah kalimat transitif. Kalimat transitif selanjutnya adalah Lala menghentikan ucapannya. Lala ini adalah subjek, menghentikan ini kata kerja, kemudian ucapannya maksudnya ucapannya si Lala itu adalah objeknya. Nah, sekarang
Kita lihat yang tersorot hijau. Lala bertanya dengan kesal. Lala ini adalah subjek, bertanya ini predikat, sedangkan dengan kesal ini bukan objek karena bukan kata benda. Dengan kesal ini artinya cara, keterangan. Jadi di sini di warna hijau ini, di sorot hijau itu tidak ada objek, yang ada cuma keterangan. Sedangkan untuk kalimat transitif itu harus ada objek, makanya ini masuk dalam kelompok intransitif, kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya adalah kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Nah, kalimat ini dikatakan kalimat transitif karena ada kata kerjanya, yaitu memakai. Kakak kan sudah tidak pernah lagi, ini subjeknya. Memakainya, nya ini adalah orang. Memakainya artinya si Lala, memakai Lala ya. Ini memakai ini adalah kata kerja. Nah, seperti itu adik-adik ya. Oke, kita coba lihat dulu. Sekarang giliran kalian ya untuk berlatih mencari kalimat transitif dan intransitif dari lanjutan bacaan tidak muat lagi. Are you ready? Oh, pasti ready ya, sudah siap. Nah, ini adalah kalimat bacaan selanjutnya. Kemudian ini juga adalah bacaan selanjutnya. Sedangkan yang ini adalah bagian kalimat transitif. Ini adalah nanti kalian menulis subjek predikat. Di sini subjek predikat, sedangkan objeknya di sini di kolom ini. Sedangkan yang kalimat transitif itu kalian hanya menulis subjek predikat saja karena kan tidak memerlukan objek. Nah, adik-adik, nanti kalian akan membuat kolom seperti ini. Nanti kalian akan membuatnya di buku seperti biasa, kemudian kalian upload di Google Classroom-nya. Silakan diunggah jawaban kalian pada Google Classroom. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Sekian, salam dan bahagia.